Kita telah begitu erat mengikat diri kita dengan Amerika, sehingga tidak dapat berinteraksi secara mandiri dengan wilayah kita sendiri. Dan jadi, meskipun pemerintah berbicara tentang menginginkan keseimbangan strategis di wilayah kita, menginginkan semua orang berhubungan baik dan semacamnya, secara strategis, itu tidak mungkin jika ada kekuatan yang sedang naik dan kekuatan dominan, kecuali kekuatan yang sedang naik dan dominan mencapai posisi untuk menciptakan ruang strategis, yang saya tidak menutup kemungkinan dengan Trump. Tetapi masalah kita adalah bahwa Trump tidak akan menjalankan kebijakan luar negeri yang berbasis nilai. Jelas sekali, dia tidak. Jadi kita memiliki misalnya semua tindakan kita. AUKUS meningkat squad ketengcepat teman-teman puncak. If we didn't get bored, but we're not thanking you by Dalswil, go against the Katak. Howard, it is in to dealiske Yamandis to Mokwach, Ramakan. This is where our security should be found. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies, dan hari ini saya berbicara dengan Duta Besar Dr. Jeff Raby. Dr. Raby adalah seorang ekonom Australia yang menjabat sebagai Duta Besar negaranya untuk China dari tahun 2007 hingga 2011. Saat ini ia menjalankan sebuah perusahaan penasihat bisnis yang berbasis di Beijing, dan ia adalah teman dari Profesor Hugh White, analis geopolitik Australia yang brilian, yang pernah hadir di saluran ini beberapa minggu lalu. Dr. Raby menerbitkan buku Neutrality, Great Game On, The Contest for Central Asia and Global Supremacy pada bulan November lalu. Hari ini kami ingin berbicara lagi tentang Asia Pasifik, China, dan peran Australia sebagai bagian dari teka-teki tersebut. Duta Besar Raby, selamat datang. Puzzle, Ambassador Raby, welcome. The visi is Semantics Palming. It's great talking to you because you're one of the... Senang berbicara dengan Anda, karena Anda adalah salah satu praktisi hubungan internasional, dan bukan teoritisi, tetapi Anda membuat teori tentang hubungan internasional untuk benar-benar bekerja di lapangan dengan perusahaan Anda, dan sebelumnya sebagai diplomat. Apa interpretasi Anda tentang posisi dunia pada tahun 2025, dan kemana arahnya, terutama dalam konteks Great Game On? Apa hal terpenting yang perlu diketahui tentang urusan dunia saat ini? Saya pikir hal yang paling penting adalah kita sekarang dengan cara yang sangat dramatis telah berpindah ke dunia hubungan kekuatan besar. Dan ini adalah perubahan besar dari tempat kita berada di bawah pemerintahan Biden, dan sebenarnya tempat kita berada selama 50 tahun terakhir. Sangat jelas, bahkan dalam beberapa minggu terakhir, sungguh luar biasa menyaksikannya secara langsung. Kita menyaksikan pembongkaran tatanan internasional berbasis aturan yang disebut-sebut, dan kembali ke tatanan yang didasarkan pada kekuatan besar, dan kekuatan besar yang menegaskan kehendak mereka di seluruh sistem internasional. Sekitar 2 tahun yang lalu, saya berbicara dengan seorang pengacara internasional di sini yang menunjukkan bahwa istilah tatanan internasional berbasis aturan adalah semacam trik dari AS untuk mengalihkan dari ide-ide hukum internasional. Karena tatanan internasional berbasis aturan, seperti yang ditunjukkan oleh Chess Freeman, tidak didefinisikan dimanapun. Tetapi sekarang, kita bergerak menjauh dari jargon itu ke wilayah yang lebih baru. Dan apakah wilayah itu, menurut Anda, lebih segis dibatasi oleh kakles norma-norma hukum internasional, norma-norma internasional dunia? Ya, tentu saja. Dan itulah mengapa saya menyebut aturan-aturan tersebut dengan yang disebut, karena negara-negara yang berbeda melihatnya dengan cara yang berbeda. Ini dipimpin oleh AS, dan telah menetapkan norma-norma untuk sistem internasional. Namun, saya pikir ada beberapa elemen kunci yang sekarang telah diabaikan, terutama, misalnya, kesucian perbatasan dan tidak campur tangan dalam urusan negara lain. Secara umum, sejak Perang Dunia Kedua, hal sangit rempidan diikuti lebih sebagai surma, ensesorj, tuma kewajiban masyarakat secara hukum. Tipan malam lain, and
soon as smallness to a Bertrand Acceptine. I was ambassador to the World Trade Organization for 4 years. I was very much involved with the original negotiations of the. Saya sangat terlibat dalam negosiasi awal WTO. Negosiasi ini sangat didorong oleh Amerika Serikat, terutama dalam menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa, yang merupakan penciptaan institusional yang unik. ES berinvestasi besar-besaran dalam hal itu. Trump 1.0 mengesampingkannya, dan Biden tidak melakukan apapun untuk merehabilitasinya. Jadi WTO sekarang adalah makhluk yang sangat lemah dibandingkan dengan apa yang kami ciptakan pada tahun 1990-an. Ini adalah perubahan besar dalam sistem internasional. Namun baru-baru ini, maksud saya, bagaimana Presiden Trump menangani Ukraina secara sepihak, menunjukkan kesiapan untuk menyerahkan wilayah yang menjadi milik Ukraina, mencari kesepakatan mineral untuk mengimbangi bantuan militer AS. Hal-hal ini dilakukan di luar kerangka aturan apapun. Ini hanya merupakan latihan kekuasaan. Dan inilah yang menurut saya tampak seperti dunia multipolar baru. This is what the new multipolar world, in my view, looks like. Can you explain that a little bit more? Because this is very interesting. Bisakah Anda menjelaskan itu sedikit lebih lanjut? Karena ini sangat menarik. Isu WTO, karena Organisasi Perdagangan Dunia adalah hasil dari perjanjian GATT sebelumnya, bukan? Perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan? Ya, dan itu sendiri adalah semacam ciptaan perang dingin, atau sebenarnya sebelum perang dingin. Ini adalah bagian dari apa yang muncul dari, Perang Dunia Kedua, pembentukan kembali aturan atau tatanan untuk memfasilitasi perdagangan. Terutama di antara negara-negara barat, bukan? Di antara bagian dunia yang non-komunis. Dan aturan-aturan itu seharusnya membantu ide liberal tentang perdagangan bebas, bukan? Itu adalah nama permainannya. Bisakah Anda menjelaskan itu sedikit lebih lanjut? Can you explain that a bit more? Yeah, well, look, a bit of history as well. I mean, the GATT. Ya, baiklah. Lihat sedikit sejarah juga. Maksud saya, kita keluar dari kegagalan Kongres AS pada akhir 1940-an untuk meratifikasi aspek dari perjanjian Bretton Woods tersebut. Perjanjian Bretton Woods menciptakan IMF, Bank Dunia, dan seharusnya ada Organisasi Perdagangan Internasional. Namun, Kongres AS tidak mau meratifikasi bagian dari perjanjian Bretton Woods itu. Mereka merasa ada terlalu banyak pemaksaan terhadap kebijakan domestik AS. Itu tuh terlalu mengurangi kebebasan mereka. Jadi GATT adalah siasat diplomatik yang sangat cerdas, di mana itu bukanlah perjanjian seperti biasanya. Itu adalah kesepakatan di antara negara-negara secara individual satu persatu untuk mematuhi komitmen tertentu yang mereka buat dalam jadwal tarif mereka. Dan itu sangat terbatas dalam cakupannya. Itu hanya berurusan dengan perdagangan barang fisik. Just dealt with trading goods, physical trading goods. The WTO basically was an achievement of. WTO pada dasarnya adalah pencapaian diplomat AS dan kemenangan politisi AS, politisi internasionalis liberal, atas Kongres AS. Ini menciptakan lembaga independen dengan sekretariatnya sendiri, dan ini adalah hal yang penting, mekanisme penyelesaian sengketa yang memiliki kapasitas untuk memberlakukan biaya pada anggota yang tidak mematuhi kewajiban mereka. Sekarang, orang sering salah paham dengan mekanisme penyelesaian sengketa, dan menganggapnya sebagai badan yudisial. Di satu sisi memang demikian, tetapi yang diharuskan oleh mekanisme ini adalah agar anggota membawa praktik perdagangan mereka sesuai dengan kewajiban mereka. Mekanisme penegakan bukanlah hukuman eksternal sebagai hukuman. Ini melegitimasi negara lain untuk memberlakukan tarif pada negara yang ditemukan melanggar kewajibannya. Jika Anda mau, untuk mengembalikan keseimbangan pada perjanjian asli yang dibuat dalam negosiasi WTO. Yeah, this is central because this is the Ya, problem. ini adalah hal yang penting, karena ini adalah masalah penyelesaian sengketa dalam hubungan perdagangan internasional. Ini sudah ada sejak hubungan internasional itu sendiri, bukan? Dan memiliki mekanisme untuk benar-benar menyelesaikan sengketa secara pragmatis dalam masalah perdagangan itu penting. Dan WTO adalah mekanisme seperti itu. Tapi, sekarang yang terjadi adalah Amerika Serikat seolah-olah mematikan mekanismenya sendiri dengan menolak menunjuk hakim ke badan banding. Bisakah Anda menjelaskan detail teknis itu? Karena ini sangat penting. Can you explain that technical detail because it's really crucial? Yeah, well, the appellate body has. Ya, badan banding memiliki, saya lupa persisnya, 8 atau 12 hakim.
Dan mereka diangkat berdasarkan konsensus dari keanggotaan WTO. Tapi harus ada konsensus. Sebenarnya segala sesuatu yang terjadi di WTO didasarkan pada konsensus. Ini adalah salah satu hal yang selalu menjadi masalah bagi AS karena negara kecil dapat memblokir negara besar dan kuat jika tidak bergabung dengan konsensus. Tapi sebenarnya tidak bekerja seperti itu. Dan AS mesumbilakan ketuaan King dengan Jervison memainkan kunya. Jadi dengan badan banding, panel hakim ini melihat suatu sengketa. Peserta sengketa tersebut berujung green mereka. The participants in the dispute will argue their cases. There will be a judgment made. Akan ada sesi penilaian, dan kemudian badan tersebut akan memberi wewenang kepada pihak yang dirugikan untuk mengambil langkah-langkah tertentu dalam hal meningkatkan tarif mereka atau memberlakukan pembatasan lain terhadap negara yang ditemukan melanggar kewajibannya. Namun, ini diperkenalkan ke dalam WTO, yang membuatnya unik di antara semua badan internasional lainnya. Apa yang kita sebut hukum hitam, hukum yang dapat ditegakkan, tertulis, dan sesuai dengan astum, mungkin tweet masa hukum. Di mana hal lebih sedikit lakukan berdasarkan preseden dan banyak berdasarkan metode yang tertulis. Black letter law that's written down. Now the whole thing was very much a US. Sekarang, semuanya sangat didorong oleh pendekatan AS, agenda yang didorong oleh AS. Dan itulah tragedi besar tentu saja. Dengan AS yang meninggalkannya di bawah Trump, yang, seperti yang Anda katakan dengan benar, menolak untuk menunjuk hakim banding. Atau seharusnya saya katakan, menolak untuk bergabung dengan konsensus untuk penunjukan baru ke badan banding. Dan anggota badan banding harus pensiun setelah jangka waktu tertentu. Jadi jumlah di badan banding terus berkurang, karena AS belum bergabung dengan konsensus untuk menunjuk hakim baru di badan banding. Sangat menarik bagaimana Amerika Serikat mengalami siklus reguler dalam membangun struktur tertentu dan kemudian menjadi bola penghancur yang merobohkannya. Ini sangat menarik karena juga mencerminkan cara distribusi kekuasaan dalam sistem internasional diatur. Di satu sisi, negara-negara memiliki kepentingan untuk bergabung dengan AS dalam membangun struktur, juga dengan tujuan untuk sedikit membatasi AS, seperti Oke, kami memberikan ini kepada Anda. Therapa sebagai sebelannya, isisip spawi parameter mes and bergerak. Nim kemudian, boleh muncul, nan dewulat, and you've thesar. Ya, maksud saya, sangat sulit untuk mencapai titik di mana Anda dapat membangun struktur dengan AS, mengingat semuanya harus diratifikasi melalui Kongres. Tetapi jika AS berada dalam periode menunjukkan kepemimpinan internasional global, itu mungkin. Itu bisa dilakukan, seperti yang telah kita lihat. Hal yang penting adalah bahwa ini bukan hanya tentang AS. Kita membutuhkan aturan-aturan ini untuk membatasi perilaku semua kekuatan besar. Dan bagi kebanyakan dari kita, kebanyakan negara di dunia, negara menengah atau kecil, kita perlu memiliki semacam batasan pada perilaku kekuatan besar. Itulah mengapa dalam pernyataan pembukaan saya mulai dengan poin itu mau sekarang kembali ke dunia hubungan kekuatan besar. Ini sang dipengaruhi oleh Trump. This has been driven very much by Trump. Namun ada argumen yang mengatakan bahwa bahkan di bawah pemerintahan Biden dan sebelumnya, meskipun orang-orang menggunakan retorika tentang tatanan internasional berbasis aturan, meskipun mereka menggunakan retorika hukum internasional, pada kenyataannya mereka tidak benar-benar mematuhinya. Jadi perbedaannya sekarang adalah kita memiliki pemerintahan yang tidak menggunakan retorika yang munafik, tetapi permainannya sama seperti sebelumnya. This set by mana before was the same even before. How do you see that one? Saya pikir ini jauh lebih rumit dari itu. Dan saya pikir AS siap menahan tindakannya dengan berbagai cara, melalui banyak perjanjian perlucutan senjata, melalui WTO. Dalam banyak hal, AS siap membatasi dirinya sendiri di mana ia melakukannya, untuk membangun sistem yang kita sebut atau kira-kira sebut sebagai sesuatu seperti tatanan berbasis aturan. Yang tentunya, AS adalah penerima manfaat utamanya, tetapi juga kekuatan utamanya. AS tidak dalam bisnis melakukan kebaikan kepada orang lain dengan sembarangan.
kecuali jika itu juga melayani kepentingannya sendiri. Dan tatanan yang lebih stabil dalam kerangka ini sangat melayani kepentingan AS dengan sangat baik. In this framework did serve the US interest very, very well. So how do you think this is now going? Jadi bagaimana menurut Anda ini akan mempengaruhi kebijakan keseluruhan, katakanlah strategi Amerika Serikat? Karena menurut saya, setidaknya selama 4 tahun terakhir, strateginya adalah memberikan tekanan maksimum pada Rusia dengan tujuan jangka panjang untuk mungkin memecahkannya. Atau Anda tahu, secara struktural memenangkan negara, seorang pesaing setara yang belum sepenuhnya ditundukkan. Meskipun John Mearsheimer dan lainnya akan berargumen bahwa Rusia masih bukan pesaing setara, hanya China yang demikian. Dan realisme ofensif John Mearsheimer mengatakan, sebenarnya kita perlu khawatir tentang China. Dan sangat mungkin bahwa Donald Trump mencoba mengakhiri perang di Ukraina untuk, seperti yang dikatakan Menteri Pertahanannya, fokus pada Pasifik. Apakah Anda juga berpikir itu yang sedang terjadi? On the Pacific. Do you also think that's what's going on? Yeah, look, I'm very much of Mearsheimer's view. Ya, lihat. Saya sangat sependapat dengan pandangan Mearsheimer tentang ini. Kita belum banyak mendengar dari pemerintahan Trump tentang China. Dan tarif 10% itu seperti menampar China dengan daun selada basah. Kita harus melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya tidak yakin apakah dia memiliki pendekatan dan strategi yang jelas, terencana, dan berurutan pada tahap ini. Mungkin dia punya, tapi sangat sulit untuk melihatnya pada tahap ini. Dia harus menangani Ukraina sebagai masalah politik yang mendesak. Dia bilang akan menyelesaikannya dalam 24 jam. Nah, sebulan kemudian, masalah itu masih ada, tapi dia melakukan sesuatu untuk menggerakkan perang dan mungkin menuju semacam resolusi atau resolusi sementara. Namun inilah yang saya bahas dalam buku saya. Dan pada dasarnya, tesis utama dari buku saya tentang The Great Game adalah bahwa yang terjadi sekarang adalah China sedang muncul, atau mungkin telah muncul, sebagai kekuatan utama di Eurasia. Jika Anda mengikuti pandangan Alfred Mackinder tentang dunia, dia yang menguasai pulau dunia, yang disebut Eurasia, menguasai dunia. Hal penting tentang ini adalah bahwa untuk pertama kalinya dalam banyak sejarah China, China sekarang aman di benua Eurasia. China tidak lagi harus khawatir, seperti dulu, tentang pertahanan perbatasan, yang sepanjang sejarah China telah menjadi fokus keamanan yang paling penting. Bahkan pada abad ke-19, ketika muncul pertanyaan di pengadilan Qing, apakah akan merebut kembali Xinjiang, yang telah diambil alih oleh pemimpin pemerintah Islam dan dijadikan entitas terpisah, Khanat Kashgaria, mereka harus memutuskan apakah akan mengambilnya kembali. Ini dianggap penting untuk keamanan perbatasan. Atau seharusnya mereka mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Ingat, pada tahap ini, Qing jauh lebih lemah untuk mendorong mundur orang Eropa dari daerah pesisir Tiongkok, di mana mereka telah membuat kemajuan setelah 2 perang candu. Di pengadilan, diputuskan untuk merebut kembali Xinjiang. Mereka melakukan itu karena pandangan mereka tentang keamanan dirangkum dalam frasa, "Kemana Xinjiang pergi?" Di sana ada Mongolia. Kemana Mongolia pergi? Di sana ada Beijing. Jadi ini hampir seperti teori domino perang dingin, bahwa jika Anda kehilangan sedikit dari perbatasan Anda, itu akan meluas ke bagian lain dari perbatasan. Dan pada akhirnya, Beijing rentan dan kalah. Jadi ini sangat signifikan. Anda perlu memikirkan hal ini dan melihatnya dari perspektif bagaimana China melihat keamanannya. Setelah menetapkan keunggulan atas Eurasia, seperti yang saya bahas dalam buku saya, dan itu telah dipercepat. Proses yang telah berlangsung selama 20 tahun dari kebangkitan China di Eurasia telah dipercepat oleh penurunan Rusia melalui invasinya ke Ukraina. China sekarang bebas untuk memproyeksikan kekuatan secara global. Dan ini sangat mirip dengan apa yang terjadi dengan Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Setelah AS mengkonsolidasikan wilayahnya menjadi Amerika Serikat,
menangani kehadiran Spanyol di perbatasannya, dan kemudian menetapkan hegemoni atas belahan barat pada awal abad ke-20, AS kemudian mulai memproyeksikan kekuatan secara global. Pertama, AS menjajah Hawaii, dan kemudian menjajah Filipina, dengan China sebenarnya menjadi tujuan utama dari ekspansi tersebut melintasi Pasifik. Saya pikir sangat jelas melihat hal ini terjadi dalam kasus China. Anda dapat melihat pertumbuhan kekuatan Angkatan Laut China sebagai cerminan dari meningkatnya masalah keamanan di Beijing dengan kapasitasnya untuk mempertahankan perbatasannya. Its capacity to defend its borders. Now, back to your other point. Sekarang, kembali ke poin Anda yang lain. Apakah kita melihat semacam kebalikan dari Kissinger atau kebalikan dari Nixon dengan AS menjadi lebih dekat dengan Rusia jika Anda suka untuk menekan China? Itu adalah kemungkinan. Dan saya sebenarnya membahasnya dalam buku saya. Saya sebenarnya pada saat sebelum pemilihan Trump merasa bahwa itu adalah keputusan besar karena kepentingan mereka tampaknya sangat bertentangan. Tetapi Trump telah mengesampingkan banyak hal untuk membangun kembali hubungan dengan Putin dan membawa Putin dari keterasingan. Jadi itu adalah kemungkinan nyata, dan itu mungkin strategi yang mendasarinya. Hal yang penting adalah, meskipun demikian, apa yang harus direspon oleh AS dan dunia barat yang dipimpin AS adalah China, yang sekarang menjadi kekuatan yang dapat memproyeksikan kekuatannya secara global. This is highly interesting, and I think there's two. Ini sangat menarik, dan saya pikir ada dua pertanyaan mendasar di sini. Saya tidak berpikir kita bisa menjawabnya, tetapi salah satunya bagi saya, karena John juga membuat argumen itu, bukan? Ada perdebatan antara dia dan Jeffrey Sachs, dan Jeffrey Sachs, meskipun setuju dengan analisisnya, tidak setuju dengan resepnya. Perbedaan utamanya adalah bahwa Jeffrey Sachs mengatakan bahwa meresepkan itu, karena apa yang baru saja Anda jelaskan, bagaimana China mengamankan dirinya, dan sekarang menjadi kekuatan Angkatan Laut Pasifik, mengatakan bahwa China akan mulai memproyeksikan kekuatan secara global, dan akan masuk ke Pasifik, dan berkembang berarti memetakan pola pikir yang secara inheren, Eropa atau AS ke China, yang mana kita tidak memiliki presiden untuk menganggap bahwa ini adalah bagaimana China akan bereaksi. Meskipun, saya tidak yakin tentang itu. Apakah ada presiden di mana kita melihat bahwa China mencoba melampaui apa yang dianggap sebagai batas langsungnya untuk memainkan permainan dominasi dunia ala Anglo-Saxon Eropa, atau tidak? Itu kuncinya, bukan? Domination or not? That's the key, isn't it? Well, it's also what we mean. Nah, ini juga tentang apa yang kita maksud dengan memproyeksikan kekuatan. Apa tujuan China di sini? Sekarang, hari ini, saat kita berbicara, ada perdebatan sengit, diskusi yang sedang berlangsung di Australia karena ada 3 kapal Angkatan Laut China yang melakukan latihan tembak langsung di Laut Tasman antara Australia dan Selandia Baru. Mereka melakukannya di perairan internasional. Mereka secara hukum berhak melakukan apa yang mereka lakukan. Tetapi gagasan bahwa ada 3 kapal Angkatan Laut dari China sejauh ini ke selatan dan di lepas pantai Australia dan antara Selandia Baru membuat orang-orang di sini merasa ngeri. Dan saya melihat itu dan berpikir, ya, jika membaca buku saya, mereka akan terkejut dengan apa yang terjadi. Tapi apakah itu berarti China akan menjadi kekuatan hegemonik? Saya pikir jawabannya adalah kita tidak tahu. Namun mungkin saja, dan ini benar-benar pandangan saya, bahwa yang ingin dicapai China sepanjang waktu adalah dunia yang akomodatif dan aman bagi Partai Komunis China. Itu sangat berbeda dari model kolonialis imperialis yang Anda bicarakan. Dan model kolonialis imperialis itulah yang historis membuat China dan Rusia ke dalam konflik. It's a Tsar, Uni Soviet, selalu ingin memiliki Stinger. Begitu berat, this garlic yama. In Central Asia, that's how they derive their security. China has derived its security historically. Secara historis, China mendapatkan keamanannya dengan memiliki negara-negara bawahan. Orang selalu paham tentang konsep negara bawahan di China. Ini bukan mekanisme untuk mentransfer kekayaan atau sumber daya ke China, melainkan proses menunjukkan ungguisra penting. Dan hal yang menarik adalah banyak utusan ke Istana Beijing yang membawa upeti akan pulang dengan hadiah yang jauh lebih berharga daripada yang mereka berikan.
karena kaisar tidak bisa kehilangan muka. Kaisar harus terlihat mampu memberikan sesuatu yang nilainya jauh lebih besar dari yang dia terima. That's worth much more than what he received. Otherwise, that would reflect badly on him. And this is all about. Kalau tidak, itu akan mencerminkan buruk padanya. Dan ini semua tentang Putra Langit yang memimpin Kerajaan Tengah dan mencari legitimasi untuk pemerintahannya dengan menunjukkan kebesaran, status, kemurahan hati, dan semua itu. Mengenai ekspansi kolonial, kita harus sangat berhati-hati dengan Cina karena dinasti Qing sangat ekspansif. Dan dinasti Qing melakukan genosida terhadap Dzungar, sebuah suku Mongolia di bagian barat Mongolia, bagian utara Xinjiang. Pada satu tahap, Kekaisaran Qing meluas hingga setengah dari Kazakhstan, seluruh Xinjiang, Tibet, tentu saja seluruh Mongolia, dan sebagian Satuit dari timur jauh Rusia. And a big part of what's now the Russian Far East. And so if you look at maps. Jadi, jika Anda melihat peta dari Taiwan misalnya, mereka menunjukkan batas-batas Cina yang mencakup semua wilayah ini jauh lebih ekspansif daripada yang dimiliki Partai Komunis. Tapi maksud saya, intinya adalah ada periode ekspansi kolonial oleh kekaisaran-kekaisaran Cina, tetapi kekaisaran Qing, jika Anda suka, bukanlah Han Cina, melainkan Manchuria. Dan mereka pada dasarnya adalah orang Mongol, dan mereka ekspansif. Ada argumen bahwa Han mungkin tidak pernah ekspansif, tetapi tentu saja Qing adalah. Jadi, ini adalah masalah yang sangat kompleks. Dan maksud saya, Kissinger membahas ini dalam bukunya tentang China. Dan ini membuat saya berpikir ke arah ini bertahun-tahun yang lalu, bahwa Anda tidak bisa mendasarkan keamanan pada asumsi tentang bagaimana negara lain akan berperilaku. Presumptions about how another state will behave. But Tetapi Cina, Anda tahu, Anda bisa berpikir hal terburuk tentang Cina yang mungkin Anda inginkan mengenai motif Partai Komunis. Namun seperti yang saya katakan dalam buku saya sebelumnya, strategi besar Cina adalah kekuatan super yang terbatas. Ia dibatasi oleh perbatasannya. Ia dibatasi oleh wilayah yang belum terselesaikan di dalam perbatasannya. Xinjiang, Tibet, Taiwan, dan sekarang Hong Kong. Tetapi lebih dari segalanya, tidak seperti Amerika Serikat misalnya, ia dibatasi oleh fakta bahwa ia sangat bergantung pada pasar dunia untuk segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk bertahan hidup. Dan mereka tidak akan datang dan menduduki wilayah luas di Australia, karena mereka menginginkan biji besi kita. Jauh lebih murah dan lebih mudah, hanya membelinya di pasar seperti yang telah mereka lakukan selama beberapa dekade. Ya, Anda tahu, Jepang membuat kesalahan mendasar dengan berpikir bahwa memiliki kekuasaan langsung atas wilayah asing untuk bertahan hidup. Jika Anda membaca dokumen dari tahun 1920-an dan 30-an, argumennya adalah bahwa Jepang tidak punya pilihan. Di pulau kecil itu, dengan 60 juta orang, tidak mungkin pada tahun 2000, 100 juta orang bisa tinggal di sana. Itu tidak mungkin. Semua orang akan kelaparan. Semangat Temlis, Brakcha Fute, Meta Arismem Angko Gristro, and which of Tights and Arits. Dan itu adalah new serious. And that was a serious argument. The mistake was not to realize that you can get. Kesalahan tersebut adalah tidak menyadari bahwa Anda bisa mendapatkan semua itu melalui perdagangan. Dan pada akhirnya, Anda memiliki 120 juta orang yang hidup di pulau tersebut dengan makmur dan bahagia karena Anda mendapatkan segalanya melalui perdagangan dan tidak perlu menaklukkan orang lain. Jadi, dalam arti tertentu, China menjadi seperti sekarang ini dengan mengikuti strategi bukan penaklukan, tetapi perdagangan. Perdagangan yang saling menguntungkan, sebenarnya, dan mengangkat 800 juta orang dari kemiskinan, bukan? Jadi pengalaman itu juga harus membentuk jiwa nasional tentang apa yang dapat dicapai dalam kerangka yang sudah ada. Tentu saja. Dan kemudian mari kita kembali ke diskusi awal kita tentang WTO. Membawa China ke dalam WTO adalah hal yang sangat penting untuk mengubah psikologi ke arah itu. Saya tidak yakin apa China secara historis memiliki pandangan seperti Jepang. Evian, sebagian karena memiliki begitu banyak wilayah sendiri. Ini adalah yang besar. Namun tentu saja, China telah belajar dengan sangat baik dalam 25 tahun terakhir
bahwa mereka dapat memperoleh semua sumber daya dan segala yang dibutuhkan untuk kemakmurannya melalui perdagangan dan pasar terbuka. Oleh karena itu, pentingnya benar-benar untuk perdamaian dan keamanan masa depan, bahwa WTO dibuat untuk bekerja, dan bahwa aturan sistem perdagangan dapat diterapkan dan mengakomodasi kekuatan yang sedang naik seperti China. Jadi, bagaimana cara menghindari terjebak dalam konflik kekerasan antara kekuatan Pasifik, China, Jepang, dan terutama Amerika Serikat, yang masih mengendalikan atau masih menjadi yang terdepan di Pasifik dalam banyak hal, karena kesalahpahaman tentang apa yang dilakukan pihak lain. Saya mengagumi orang-orang seperti John Mearsheimer, sungguh. Namun, saya pada dasarnya berpikir bahwa jika kita mengikuti sarannya untuk menghadapi China secara langsung, maka kita akan jatuh ke dalam perangkap itu. Karena kita akan menciptakan ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya, di mana keyakinan akan perang di masa depan akan menciptakan perang di masa depan. Bagaimana kita menghindari itu? Terutama ketika kita memiliki peluang bagus, bahwa China sebenarnya akan mencoba membentuk tatanan, tetapi tidak mencoba menaklukkannya. But not try to conquer it. I'm much more optimistic than Mearsheimer. Saya jauh lebih optimis daripada Mearsheimer. Saya pikir masalah Mearsheimer adalah dia orang Amerika. Saya tidak, bukan. Dan pertama-tama, maksud saya, pada dasarnya premisnya, seluruh analisisnya didasarkan pada perangkap Thucydides, dan semuanya tentang bagaimana AS mempertahankan keunggulan. Namun, ada banyak contoh historis di mana kekuatan besar saling mengakomodasi dan menciptakan ruang. Dan saya punya contoh yang sangat menarik dalam buku saya. Ada bab tentang permainan besar asli antara Inggris Raya dan Rusia yang dimulai pada tahun 40-an. Ini berlangsung hingga tahun 1907. Jadi hampir 70 tahun ketika para forwardis Inggris, sebagaimana mereka disebut, strategis di London, orang-orang surat kabar, think tank, menteri dalam pemerintahan, semua yakin bahwa Rusia imperial, memiliki rencana terhadap Inggris Raya, rencana terhadap India Britania. Isramber, ang sepant game menu, imfruas melalui Asia Mes, na mau Inggris. Central Asia and take India from Britain. And that justified military interventions, it justified... Dan itu membenarkan intervensi militer dan membenarkan persaingan meskipun. Dan itu adalah permainan besar di seluruh Asia Tengah. Faktanya, tidak ada bukti bahwa pengadilan di Saint Petersburg pernah mempertimbangkan untuk mengambil atau menyerang India. Dan jika Anda pernah bepergian di sekitar jalur-jalur pegunungan yang curam itu, Himalaya, Pamir, Hindu Kush, Anda tahu bahwa invasi dari Rusia benar-benar tidak mungkin, tidak terpikirkan. Namun, itu tidak menghentikan para pendukung kebijakan maju Inggris dan tidak menghentikan kebijakan agresif. Pada akhir periode tersebut, hal itu juga menyebabkan invasi mengerikan ke Tibet oleh Young Husband, salah satu jenderal Inggris dari India. Namun kemudian, pada tahun 1907, Inggris Raya dan Rusia menandatangani perjanjian dan semuanya berakhir. Itu berakhir seketika. Dan mengapa? Nah, sebagai semua Rusia terkenal with Chipong, Hallisting Yipper, Triumpal Thiend, in a sankt putnap mavid Jeeth and Niften German. But the main reason is the rise of Germany. And suddenly there was another ascendant. Dan tiba-tiba ada kekuatan baru yang mengancam, baik kekuatan dominan, Inggris Raya maupun Rusia, yang juga merupakan kekuatan baru pada saat itu. Maka Inggris dan Rusia memutuskan untuk saling memberikan ruang strategis. Inggris tidak lagi menentang ekspansi Rusia melalui Eurasia. Dan Tsar meyakinkan Inggris bahwa dia tidak memiliki rencana terhadap India Britania. Maka kedua kekuatan besar ini saling menyesuaikan diri. Dan saya tidak melihat ada alasan mengapa itu tidak bisa terjadi. Dan Mearsheimer memiliki konsep lain, yaitu tatanan terbatas, yang sebenarnya tidak dia kembangkan dalam kebijakan praktis, tetapi saya kembangkan dalam buku saya. Tatanan terbatas di sekitar Barat, yang dipimpin AS, dan tatanan terbatas di sekitar China. Dan yang mendasari khususnya tatanan Tiongkok adalah arus perdagangan dan investasi yang besar. Namun, mereka juga membangun institusi untuk memberikan koherensi dan struktur serta nilai-nilai bersama. Dan ini adalah institusi seperti Organisasi Kerjasama Shanghai, BRICS, atau Bank Investasi Infrastruktur Asia. Ini terus berlanjut.
Dan ini adalah tindakan yang sangat disengaja, menurut saya, oleh Beijing untuk menjaga negara-negara tetap dekat dengannya, yang pada dasarnya berbagi nilai-nilai dan pandangan dunia Beijing sebagai kontras dengan AS. Jadi saya pikir konflik, seperti yang diatur oleh Mearsheimer, sebagai sesuatu yang tak terhindarkan, hanya muncul jika Anda bersikeras AS. You insist on maintaining US primacy. And here is why I feel Dan inilah mengapa saya merasa sedikit lebih nyaman dengan Trump. Saya tidak berpikir Trump memahami keunggulan AS. Dan jika pandangan Anda tentang kebijakan luar negeri didasarkan pada keunggulan AS, Anda harus mempertahankan keunggulan AS. Itu adalah konsekuensi logis. Tetapi jika keunggulan bukanlah tujuan kebijakan Anda, jika Anda bahkan tidak peduli tentang itu, jika Anda bahkan tidak tahu apa itu, keunggulan menjadi sebagian besar tidak relevan. Dan di sana, Simon Twihigor demetu kimitsu wisdeng Chiental China in BMAD. China and Russia, China and the United States. Yeah. Or just the simple Ya, atau pandangan sederhana bahwa eksepsionalisme itu luar biasa di dalam, bukan di luar, bukan? Anda tidak ingin membentuk ulang semua orang sesuai dengan citra Anda sendiri, karena itu tidak akan membuat Anda luar biasa lagi, bukan? Jadi Anda mempertahankan apa yang Anda miliki. Dan dalam arti tertentu, ini mungkin juga pertanyaan lain, karena kita cenderung melihat gerakan-gerakan ini sebagai hasil dari struktur sistem internasional, atau oleh kekuatan sejarah dan sebagainya. Tapi, kita mungkin meremehkan faktor domestik, bukan? Dan, seperti yang sering dikemukakan oleh ilmuwan politik AS, kebijakan luar negeri AS jauh lebih dipengaruhi oleh pertimbangan domestik daripada yang kita kira. Considerations than we might think. So the issue now that the US is. Jadi masalahnya sekarang adalah bahwa AS mengalami kerusakan internal karena hal-hal seperti 40 atau 50 tahun mentalitas perdagangan bebas, di mana Anda mengosongkan infrastruktur domestik dan kapasitas industri Anda sendiri. Dan Donald Trump tampaknya sangat menyadari hal itu, karena dia sendiri adalah seorang pembangun dan berpikir bahwa kita perlu membangun kembali kapasitas ini. Dan kita hanya bisa melakukannya jika kita mengubah ketergantungan pada orang asing untuk memproduksi barang bagi kita yang bertentangan dengan kebijakan, ideologi, atau gagasan dasar WTO, bukan? Jadi seberapa besar menurut Anda faktor domestik itu sekarang akan membentuk pendekatan AS terhadap negara lain? Ya, saya pikir tidak ada kemungkinan last for Donald Trump menjadi presiden karena kebijakan domestik tersebut. Awalnya atas, dengan afawan berfabrik lalam dan tong nelibat urusan global. That can be Det är små, men till och med mutationen i ett stift. Amwen, anivrai för betyder det sifta antruong egilla. Initukas the katan pembaziran krada kwaslang. In tweet. sharing agreement worldwide. No. Yeah, exactly. That's really what I'm saying. Ya, tepat sekali. Itulah yang sebenarnya saya katakan. Dan itulah konsekuensi logis dari berbagai poin. Saya hanya tidak ingin, saya pikir kita harus berhati-hati agar tidak melebih-lebihkan seberapa jauh perubahan ini akan terjadi. Karena bagi AS, untuk melepaskan diri dari ekonomi internasional akan menimbulkan biaya besar bagi AS. Dan ya, perdagangan bebas selama 40 tahun mungkin telah mengosongkan industri di AS, tetapi juga berkontribusi pada industri baru dan pertumbuhan baru di AS juga. Dan saya pikir Trump akan menemukan bahwa dia tampaknya tidak memahami tarif. Tarif dibayar oleh rakyat Amerika, bukan oleh orang asing. Dia akan memahami bahwa tarif akan menimbulkan biaya besar pada ekonomi AS. Tariffs will impose big costs on the US economy. So this will swing in an inward-looking, more Jadi, ini akan bergerak ke arah yang lebih proteksionis dan berfokus ke dalam untuk beberapa waktu. Tetapi penyesuaian alami pasar, harga, dan biaya akan mulai mendorongnya kembali ke posisi yang lebih internasionalis. Namun, saya pikir hal utama, kembali ke poin saya tentang keunggulan, adalah apakah AS akan terus bersikeras pada keunggulan. Dan keunggulan itu sendiri datang dengan biaya yang sangat besar. Dan itulah sisi lain dari agenda Trump. Melepaskan diri dari perang asing. Dia mengatakan dia adalah pembawa damai, dan itu mungkin dan kredibel selama dia tidak mengejar keunggulan. Dan saya tidak merasakan bahwa itu ada dalam agenda Trump.
Jadi saya pikir Trump akan melepaskan diri dari kegiatan pendudukan militer internasional asing dan hal-hal secara substansial. Activities and things substantially. Ya, pada titik ini, dari apa yang telah kita pelajari dari masa kepresidenannya yang pertama, setidaknya keputusan yang dia buat sendiri dan bukan dari lingkungannya, dan juga apa yang kita lihat sejauh ini, adalah bahwa dia tidak ragu untuk mengancam dan menggunakan kekuatan Amerika Serikat secara ekonomi dan militer. Namun sejauh ini, dengan beberapa pengecualian seperti pembunuhan Tuan Soleimani, dia masih strength för kriminaltjänsten Bond godsna kedegangin. You have to that to darkan. Yeah. War becomes inevitable. There's also the episode when he first. Maksud saya, ada juga episode ketika dia pertama kali menjamu Xi Jinping di Mar-a-Lago dan selama makan malam meluncurkan 12 rudal jelajah ke Suriah. Dan kemudian, di tengah makan malam, dia berkata kepada Xi Jinping, "Omong-omong, saya baru saja meluncurkan 12 rudal jelajah ke Suriah." Jadi Anda tahu dia telah melakukan hal-hal ini. Tapi saya melihat banyak dari hal-hal ini dalam konteks strategi negosiasi yang lebih besar. Ya, Anda menunjukkan sedikit kekuatan, menakut-nakuti lawan, dan mereka datang ke meja perundingan. Dan lihat, saya pikir apa yang dia lakukan di Eropa, itu terlihat mengerikan. Cara dia berbicara tentang mitra aliansi transatlantik, bagaimana dia berbicara tentang Zelensky. Tapi semua orang langsung menyerah. Zelensky menawarkan kesepakatan tentang bahan mentah, mineral penting. Orang-orang Eropa bergegas ke Washington mengatakan kami akan secara substansial meningkatkan pengeluaran pertahanan kami. Hanya dengan perilakunya yang didukung oleh potensi ancam AS untuk pergi atau melakukan sesuatu lain, dia sudah mendapatkan hasil yang diinginkannya. He's got the outcomes he wanted already. It is a negotiation strategy. Ya, itu adalah strategi negosiasi. Tapi ini adalah perubahan. Ini adalah perubahan yang jelas dari cara berpura-pura bahwa semua orang setara dalam aliansi, bukan bahwa NATO dan sebagainya adalah mitra yang setara dengan pijakan yang sama. Dan kita berdiskusi setara, dan kemudian semuanya dilakukan dengan konsensus semua orang, yang merupakan strategi yang sama sekali berbeda. Dan tentu saja menciptakan persepsi yang berbeda di audiens target, bukan? Dan saya merujuk mereka hari ini sebagai satelit atau, Anda tahu, kekuatan tingkat 2 yang jelas-jelas sangat bergantung pada matahari, bukan di mana Anda berputar. Tapi pendekatan baru ini, pendekatan tongkat besar, mungkin sebenarnya menciptakan dalam sekutu sebuah dinamika yang dalam jangka panjang mungkin mengarah pada pelepasan. Karena ini adalah cara bagi sekutu untuk akhirnya memahami apa posisi mereka yang sebenarnya dalam sistem. Ya, sebisa raim piti din bakan i frustrated kemini this swing. With their magmumas migos sem waktu. Tesimates worst doing is he's of her sangit that brayboy. There's very different interests. Ya, And it's fascinating to see. Dan menarik untuk melihat seberapa besar komitmen Polandia terhadap pertahanannya sendiri. Pengeluaran pertahanannya sekarang sekitar 5% dari PDB. Kadang-kadang saya khawatir, dan saya bukan seorang ahli strategi militer, atau bertanya-tanya, lebih tepatnya, mengapa Polandia merasa begitu terancam. Karena jika yang terbaik yang bisa dilakukan Rusia adalah mengambil 20% dari Ukraina setelah 3 tahun perang yang mengerikan, saya mengatakan fraude and stream to the stable mengkredi Polandia. That Russia presents a credible threat to Poland. That's the problem of Europe. itu mas king schizophrenia, Eropa. Sing there sigisuited itu ngan than the suggestion sama. Ma, so starberg and magisming schizophrenic. It's a schizophrenic policy. Is a mang. Russia is on the one hand the greatest threat to Europe ever. Rusia, di satu sisi, adalah ancaman terbesar bagi Eropa yang pernah ada. Di sisi lain, Anda juga percaya bahwa Rusia sangat lemah dan dapat dikalahkan di medan perang dengan hanya satu senjata ajaib lagi, bukan? Jadi itulah mengapa saya sangat bingung dengan orang Eropa. Mereka tidak berpegang pada satu atau yang lain, atau ide ketiga tentang bagaimana hubungan internasional bekerja. Tetapi mereka berpegang pada semuanya sekaligus, dan kemudian boom. Here to all of them at the same time and then boom. Yeah. Well,
they've not had to address it. Ya, until now. mereka belum harus menghadapinya sampai sekarang. They've had the comfort of Mereka memiliki kenyamanan keamanan AS. they can handle Mereka bisa memiliki semua itu karena mereka sebenarnya tidak harus membuat pilihan yang benar-benar sulit. now today. Sekarang, hari ini, mereka harus melakukannya. Which leads Dan gambaran telah berubah secara dramatis, yang mengarah ke pertanyaan lain yang menurut saya penting. Apa yang dilakukan Eropa tentang Rusia? at the end of Saya membahas itu di akhir buku saya, karena jika China adalah kekuatan utama Eurasia, maka Anda memiliki sistem dunia yang tidak seimbang. a world system. Bagaimana Anda menyeimbangkan China di dunia, di mana orang Amerika pada dasarnya telah pulang karena mereka merasa sangat belahan bumi? China tak pernah menjadi ancaman sistemik bagi Amerika Serikat. A systemic threat to the United States. And Europe, what does it do? How does it balance China? Dan Eropa, apa yang dilakukannya? Bagaimana Eropa menyeimbangkan China? Menurut saya, satu-satunya cara untuk menyeimbangkan China adalah dengan mere-Eropakan Rusia. Di bawah Putin, Rusia telah beralih ke timur, tetapi timur bukanlah rumah alami bagi Rusia. Ada konflik besar dan ketegangan besar dalam semua hubungan tersebut. Ada ketegangan nyata, meskipun secara publik tampak seperti persahabatan tanpa batas, dengan kecurigaan, ketidakpercayaan, dan segala staf itu di bawah permukaan antara Moskow dan Beijing. Dan Stolten amats forna mundur dalam bekas, to lewat Xi memalib vehirusan selain China. Beijing knows that he also has more options in the east than just China. For example, his visits to Pyongyang, to Hanoi, his close Misalnya, kunjungannya ke Pyongyang, ke Hanoi, hubungannya yang dekat dengan Modi, semua negara yang menjadi masalah bagi China, bisa kita katakan untuk China. Namun kenyataannya, menurut saya, kecocokan alami Rusia adalah dengan Eropa. Eropa perlu mere-Eropakan Rusia, membawanya lebih dekat untuk menyeimbangkan China di Eurasia. Dan ini menjadi misi sejarah yang sangat besar bagi orang Eropa untuk memahaminya dan mulai memikirkan hal ini untuk dunia pasca Putin, karena Putin akan ada selamanya. Dan seperti apa Rusia setelahnya? Namun ini tidak usah itu dan benar serius islahin seperti ini. and really serious commitment to an agenda like this. On the other hand, there's also the argument in Europe among Di sisi lain, ada juga argumen di Eropa, di antara para pemikir yang saya setujui, bahwa sulit untuk melihat bagaimana China bisa menjadi ancaman keamanan bagi orang Eropa, meskipun ada orang yang berpikir demikian. Namun, ancaman keamanan tampaknya tidak mungkin. Mungkin sebagai mitra dagang yang tidak seimbang, yang akan memaksakan syarat perdagangannya pada orang Eropa, itu mungkin. Tetapi ancaman keamanan sulit untuk dilihat. Jadi, bukankah akan lebih baik bagi Eropa untuk mencoba menjadi Swiss besar dan bersikap netral dalam perselisihan dagang yang akan datang antara China dan Amerika, dan mungkin China dan Rusia, jika sampai pada itu, Anda tahu, dan menjadi tanah netral di sisi lain dari mega benua, untuk mungkin bahkan membantu menjaga keseimbangan dengan satu cara atau lainnya. even help keep a balance in one way or another. Yeah, the only problem with that analysis is what happens Ya, to Russia. dan satu-satunya masalah dengan analisis itu adalah apa yang terjadi pada Rusia. Karena jika Rusia semakin dekat dengan China, maka Rusia dapat mengandalkan dukungan dan bantuan China yang jauh lebih besar dalam konflik apapun di masa depan yang mungkin terjadi dengan Eropa. In any conflict in future it might have with Europe. Yeah, which is why it should be Mapa asked Milam and community to penting at Eropa, demikian alam penting Rusias. Perguma Max Streiser, Remissath. It's so interesting. Race to Ruseng, Brian Cup Bomb with Clock. Yeah, or well, yeah. Ya atau ya? Ya, maksud saya itu dari perspektif Eropa kan? Dari perspektif Rusia. Ini tentang merusifikasi orang Eropa kan? Tapi sangat menarik bagi saya untuk melihat apa yang terjadi antara Rusia dan China juga selama Perang Dingin. Karena keduanya hampir berperang satu sama lain karena perbatasan mereka. Dan China masih memiliki banyak sengketa perbatasan, bahkan dengan beberapa mitra dagang pentingnya, terutama India. Tapi orang China telah bekerja untuk menciptakan mekanisme yang tidak bergantung pada adjudikasi, tetapi bergantung pada manajemen konflik yang cerdas untuk meredakan ketegangan dengan Rusia selama periode 20-25 tahun dan dengan India. Dan dengan Rusia, saya pikir saat ini semuanya kurang lebih jelas. With the Russians, I think at the moment everything is more or less clear. With the Indians, you still have disputes, and you still
Dengan India, Anda masih memiliki perselisihan dan ketegangan. Namun, sistemnya sedemikian rupa sehingga ketegangan tidak akan mengarah pada spiral eskalasi. Jadi, bukankah itu menunjukkan bahwa meskipun Rusia dan China mungkin tetap curiga satu sama lain pada tingkat tertentu, mereka berdua sekarang memiliki modus vivendi untuk mengelola hubungan tersebut? Dan inilah yang terlintas dalam pikiran saya ketika melihat bagaimana Rusia merundingkan perjanjian keamanan dengan Korea Utara, yang secara efektif memiliki klausul netralitas di dalamnya, yang mengatakan, jika salah satu dari kita berakhir dalam perselisihan dengan kekuatan ketiga, dan siapa lagi kalau bukan China, maka pihak yang mengontrak lainnya tidak akan melakukan apapun yang merugikan pihak yang mengontrak lainnya, yang pada dasarnya adalah perjanjian netralitas. Ya, lihat, maksud saya itu benar. Tapi saya pikir di sini masalah utamanya adalah ketika kekuasaan bergeser ke China melawan Rusia, hubungan kekuasaan menjadi semakin tidak seimbang. Bagaimana China akan bertindak? Saat ini sangatlah menguntungkan bagi China untuk bergabung dengan Rusia dalam front bersatu melawan Barat. Dan tidak diragukan lagi bahwa Xi Jinping dan Putin memiliki sikap yang sama, yang pahit terhadap Barat. Itu sudah pasti. Saya tidak berpikir elit China memiliki pandangan yang sama dalam bentuk apapun. Dan China terintegrasi ke dalam sistem internasional dengan cara yang jauh lebih dalam dan jauh lebih kompleks daripada yang pernah dilakukan atau akan dilakukan Rusia. Namun, masih ada misalnya 1 juta kilometer persegi wilayah China di Rusia yang hilang di bawah perjanjian tidak seimbang dari perjanjian Aigun tahun 1858 dan konvensi Peking tahun 1860. Nomadic surat through Thangithor, so a key tough hand to Thimathing. And Chinese people know about that, talk about it, think about it. And just last year, the year before now, Dan baru tahun lalu, tahun sebelumnya, 2023, Kementerian Tiongkok yang bertanggung jawab atas peta resmi memutuskan bahwa semua 8 kota di Rusia, termasuk Vladivostok, sekarang di masa depan hanya akan disebut dengan nama pra-Rusia mereka. Jadi Vladivostok adalah pelabuhan penangkapan ikan sebelum wilayah tersebut hilang di bawah perjanjian Peking pada tahun 1860 dan memiliki nama Haishanwan. Kemudian menjadi Vladivostok, yang diterjem bahasa Inggris sebagai penakluk timur. Jadi ada apa yang dimaksudkan oleh Rusia. Namun sekarang, sejak April 2023, harus kembali ke nama asli Tiongkoknya, Haishanwan, peta resmi Tiongkok. 8 kota. on Chinese maps, official maps, 8 cities, and Russia made a formal diplomatic protest over this itself. Dan Rusia membuat protes diplomatik resmi atas hal ini dan sebagainya. Tapi Anda tahu, ini selalu muncul. Ini seperti permainan pukul tikus. Setiap kali kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok ingin menunjukkan persatuan, masalah-masalah ini muncul di suatu tempat. Dan ya, maksud saya, pada tahun 1999, mereka memang berperang panas di musim panas tahun itu atas pulau-pulau di Sungai Usuri. Jadi saya tidak berpikir hal-hal itu bisa diabaikan begitu saja. Tidak. Dan hai. Kedua negara ini sangat sadar akan sejarah dan jalur sejarah mereka. Jadi saya pikir keduanya menyadari bahwa meskipun saat ini hubungan mereka sedang baik, ini hanya masalah waktu sampai mencapai titik rendah baru. Ya, tepat sekali. Mungkin kita bisa menggunakan 5 menit terakhir atau lebih untuk membicarakan sedikit tentang Australia dan Pasifik, dan mungkin juga Indonesia, yang menemukan dirinya dalam situasi sandwich yang sangat-sangat tidak nyaman. Profesor Hugh White menunjukkan bahwa Australia berada dalam keadaan ketidakamanan psikologis, dan oleh karena itu, semakin berpegang pada dogma ini. Tidak, kita perlu mendukung AS, apapun yang terjadi. Dan bahkan jika itu berarti pergi berperang, kita perlu melakukan penting. Bagaimana Anda melihat pendekatan Australia terhadap dunia yang berubah ini? Approach to this changing world. Ya, pertama, Australia akan selalu berperang jika Amerika berperang. Jadi itu bukanlah sebuah pengungkapan baru. Anda tahu, Anda harus menerima itu sebagai pengaturan default dari kebijakan keamanan dan kebijakan luar negeri Australia. Masalah besar bagi kita sekarang dengan Trump, dan ini kembali ke poin saya tentang eksepsionalisme dan privasi, adalah bahwa kita telah begitu komprehensif,
selama dekade terakhir, dan Hugh telah menjadi kritikus hebat dari semua ini. Dan dengan sangat benar, kita telah begitu komprehensif mengikat diri kita kepada Amerika, atau menempelkan diri kita pada mereka, seperti yang saya katakan dalam buku saya sebelumnya, sehingga kita tidak dapat terlibat secara independen dengan wilayah kita sendiri. We're unable to engage independently with our own region. And so whilst the government talks about Jadi sementara pemerintah berbicara tentang, kami ingin keseimbangan strategis di wilayah kami ingin semua orang menjadi baik dan berhubungan baik dan semacamnya. Keseimbangan strategis. Pertama, tidak mungkin jika Anda memiliki kekuatan yang sedang naik dan kekuatan dominan, kecuali kekuatan yang sedang naik dan dominan mencapai posisi untuk menciptakan ruang strategis, yang tidak saya tolak dengan Trump. Tapi masih we find you, bahwa Trump taftan mengejar kebijakan jerk and all-tab debis nilai. Jelas sekali, you. based foreign policy. Quite clearly, he's not. But so we have, like, for example, Namun, kita memiliki misalnya, semua tindakan kita, AUKUS, meningkatkan Quad ke tingkat pertemuan puncak. Semua hal ini menunjukkan bahwa kita berniat mencapai keamanan kita di luar wilayah terdekat kita. Namun, kita berbicara bahwa disinilah keamanan kita seharusnya ditemukan. Dan itulah mengapa kita benar-benar kurang kredibilitas. Saya pikir itu adalah seorang profesor dari Universitas Sydney atau editor internasional Australian Financial Review yang mengatakan Australia berbicara dengan lidah bercabang ketika datang ke wilayah ini. Jadi kita memiliki konflik mendalam di jantung kebijakan luar negeri kita. Jadi Trump akan membuat itu semakin jelas ketika dia pergi dan tidak mengejar kebijakan luar negeri yang berbasis nilai. that doesn't pursue a sort of values-based foreign policy. So there's no chance that Jadi tidak ada kemungkinan bahwa dalam waktu dekat, Australia akan menyadari bahwa, dalam arti tertentu, ia adalah bagian paling selatan dari Asia Tenggara, membentang hingga ke bawah dan berakhir di Selandia Baru. Itu mungkin tidak akan terjadi, rekontekstualisasi tersebut. that probably won't happen, that reconceptualization. No, well, I mean, the Chinese Navy's Tidak, maksud saya, kunjungan Angkatan Laut Tiongkok dalam beberapa hari terakhir mungkin membantu. Jelas bahwa Angkatan Laut Tiongkok menganggap kita sebagai bagian selatan Asia Tenggara, seperti yang Anda katakan. Tidak, saya pikir secara psikologis kita selalu merasa perlu memiliki pelindung besar. Dan kita sangat beruntung bahwa dua kekuatan dominan, pertama Inggris Raya dan kemudian Amerika Serikat, adalah kekuatan yang nilai-nilainya sejalan dengan kita, institusi yang kita bagi, dan pandangan dunia yang kita bagi. Seperti yang saya katakan dalam buku terakhir saya, dengan berakhirnya momen unipolar, Australia menemukan dirinya dalam dunia multipolar yang sebenarnya di mana kita berada sekarang. Kita telah mencapai titik itu. where we are now, we've reached that point. For Australia, it's a dystopian. Bagi Australia, ini adalah masa depan distopia, karena kita harus memilih dan membuat keputusan yang sebenarnya tidak ingin kita buat. Sekarang, kita telah meninggalkan kemungkinan ambiguitas strategis. Apakah itu akan terjadi lagi? Itu harus membutuhkan perubahan besar dalam opini publik domestik di Australia, agar kita bisa melakukannya. Jadi saya melihat AUKUS misalnya, apapun kelebihan atau kekurangan teknisnya, apapun nilai strategisnya atau tidak, Shade and henne tisbi dem thing yang merugikan getstafas rumah urusan warga dan keamanan kita. Karena kita temes sepenuhnya that berproyek itu. Dan niba bicara star kepawasan bahwa star kepa kita rintenlis tidak kalau well. Kita tidak kami tidak take us on. See our security in the region. We see our security from the region. Right. I view it the same way. And Benar. Saya melihatnya dengan cara yang sama dan berpikir bahwa rekonseptualisasi akan masuk akal, tetapi sejauh yang saya pahami, itu mungkin saat ini tidak mungkin. Ini adalah pembicaraan yang sangat informatif. Jadi Duta Besar Dr. Jeff Raby, jika orang ingin mengikuti Anda atau membaca tulisan Anda, kemana mereka harus pergi? follow you or read from you, where should they go? Well, I guess Yes, saya bukan sesuai dari tas di Amazon. Cari Jeff Raby di Amazon, di Tapisnol, dan email Marit interview Jeffraby di jeffraby.com. jeffraby@jeffraby.com. If you want to know more in Jika Anda mencari pewak dan ingin berinteraksi more spesifik Raby, sila tulis favorit bukunya. Saya mas minta untuk menaruh tautannya di deskripsi.
Duta Besar Rabi, terima kasih banyak atas waktu hari ini. Thank you very much for your time today. Dengan senang hati. Terima kasih, Pascal. So,